Apa saja sih yang perlu kita ketahui setelah resmi menjadi kreator template CapCut? Jadi ada beberapa poin yang perlu diketahui oleh teman-teman setelah menjadi kreator CapCut. Karena untuk kedepannya kita akan menggunakan aplikasi CapCut-nya secara terus-menerus dan juga aktif. Untuk itu, poin-poin yang akan aku sampaikan ini based on my experience. Nah, teman-teman juga bisa dengan hal ini mengantisipasi aplikasinya untuk kedepannya. Dan tentunya sebagai informasi untuk teman-teman kreator. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kreator template CapCut. Jadi ada 4 poin yang perlu diketahui teman-teman setelah menjadi kreator template CapCut. Apa aja sih yang 4 poin itu? Stay tune di video ini ya guys. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifnya. Poin yang pertama yaitu peninjauan template. Jadi sebelum memposting template ke CapCut, nanti CapCut akan meninjau template teman-teman terlebih dahulu sebelum bisa diposting ke akun masing-masing. Nah, terkait estimasi peninjauan, berapa lama sih peninjauan template itu di CapCut? Jadi untuk peninjauan template itu nggak lama guys, cuma sebentar, nggak nyampe berhari-hari. Tetapi ada juga yang sampai 1 kali 24 jam, bahkan berhari-hari apabila terjadinya error dan lain sebagainya. Cuman untuk normalnya itu hanya sebentar, hanya beberapa menit saja, nanti sudah terupload dengan sendirinya. Nah, selama proses upload template masih ditinjau apakah boleh kita mengupload lagi template yang lain atau template yang baru. Nah, jadi boleh banget ya guys, kalian bisa mengupload template yang lain atau template yang baru ketika masih dalam proses peninjauan template yang sudah diupload pertama. Nah, gunanya peninjauan ini apa sih? Jadi kegunaannya itu untuk mendeteksi apakah template yang teman-teman bikin atau post ke CapCut itu apakah ada pelanggaran atau tidaknya. Contoh pelanggarannya misalkan memposting yang bukan template atau videonya tidak diedit menggunakan CapCut, kemudian melanggar panduan komunitas CapCut. Untuk panduan komunitas CapCut-nya bisa teman-teman baca di aplikasi CapCut langsung. Nah, semisal pada saat peninjauan sedang berlangsung, kemudian error atau tidak selesai-selesai sampai berhari-hari, solusinya adalah teman-teman bisa menghapus template tersebut yang error tadi, kemudian menguploadnya ulang. Dan itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran ya guys, itu boleh-boleh saja. Karena template yang belum terpost atau sedang proses peninjauan tetapi masih belum selesai peninjauannya, teman-teman bisa menghapusnya kemudian upload ulang. Nah, poin selanjutnya yaitu tanggal berlaku poin di CapCut. Jadi sistem di CapCut itu per poin ya guys untuk naik level. Sementara level di CapCut itu mulai dari level 0 sampai dengan level 6. Setiap level di CapCut itu beda-beda poin yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman mau naik level, otomatis harus mencapai poin yang sudah ditentukan di level tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah poin-poin tersebut mempengaruhi level kita di CapCut? Nah, itulah guys maksud dari tanggal berlaku poin di CapCut. Jadi seandainya poin kita berkurang, otomatis kita bisa turun ke level bawahnya. Karena setiap 2 bulan sekali akan dilakukan reset poin dari CapCut dan pengurangannya itu sebanyak 10%. Jadi harus lebih rajin lagi teman-teman untuk nambah poin atau bikin template-nya biar kita tidak turun level dan tentunya masih aman dari reset poin yang 2 bulan sekali itu. Nah, sebagai case-nya atau contohnya ya guys untuk level 2 nih. Nah, level 2 kan membutuhkan 80 poin. Anggap saja teman-teman saat ini berada di level 2 dan akan naik ke level 3. Sementara untuk level 3 membutuhkan 300 poin. Nah, selama sampai tanggal akhir bulan ini misalkan teman-teman tidak mencapai 300 poin dan kena reset poin selama 2 bulan sekali itu, bisa dipastikan teman-teman masih aman dari reset poin atau tanggal berlakunya poin tersebut. Karena semisal kalau berkurang 10 poin dari 80, artinya teman-teman masih mempunyai sisa poin 70 yang artinya tidak bisa membuat teman-teman turun level ke level 1. Oke, poin selanjutnya yaitu aplikasi CapCut error atau ngebug. Nah, sepengalaman ya guys menggunakan aplikasi CapCut setelah kita menjadi kreator CapCut itu nantinya akan lebih aktif lagi menggunakan aplikasinya dan bahkan setiap hari kita akan buka aplikasi tersebut. Nah, salah satu kendala yang kita hadapin gitu ya di aplikasi CapCut itu ya aplikasinya bisa error atau juga ngebug. Nah, contoh bugnya itu seperti apa sih? Yang pertama, bisa saja teman-teman tiba-tiba turun level atau poinnya hilang menjadi 0. Terus untuk analitiknya kadang tidak berubah, itu-itu saja dan bahkan bisa turun banget dari sebelumnya.
Yang ketiga, pernah juga template yang sudah terposting sejak lama atau yang sedang FYP baru-baru ini hilang begitu saja dari galeri postingan. Nah, untuk error aplikasi atau bug juga terjadi di proses peninjauan template. Jadi peninjauannya itu lama banget, nggak selesai-selesai guys. Bahkan tidak bisa di-upload template kita ke CapCut sama sekali. Dan masih banyak lagi jenis-jenis bug yang ada di CapCut ya guys. Tetapi teman-teman jangan khawatir karena tidak hanya 1-2 orang yang kena, bahkan semua kreator juga pernah mengalami bug aplikasi ini. Dan untuk solusinya sebenarnya sih sama dengan aplikasi yang lain ya guys, tetapi kalau untuk masalah template hilang, analitik dan lain sebagainya itu ya sepengalaman aja sih, tiba-tiba membaik gitu guys. Nah, adapun cara mengatasi bug pada aplikasi secara umumnya ya guys, yang pertama silakan teman-teman update aplikasi melalui Play Store. Kemudian yang kedua, bisa teman-teman download atau install aplikasi antivirus. Kemudian yang ketiga, bisa reset ponsel atau juga restart HP-nya. Dan yang keempat, membersihkan sampah-sampah yang ada di HP-nya teman-teman. Nah, ini solusi umum untuk semua jenis bug pada aplikasi ya guys. Oke, ini poin selanjutnya yaitu versi aplikasi CapCut. Nah, untuk versi aplikasi CapCut ini sebetulnya banyak banget dan untuk setiap tahunnya itu selalu terupgrade. Banyak versi-versi yang sudah kita lalui. Untuk teman-teman yang sudah lama menjadi kreator di CapCut itu pasti tahulah untuk versi-versi di CapCut. Dari versi lama itu mulai dari versi 2.1.3 itu terupdate di tanggal 9 November 2020 guys. Sampai dengan detik ini 2023 kita sudah berada di versi 8 titik sekian. Nah, kalau kita bahas tentang versi dan juga FYP, sebetulnya banyak yang mengait-ngaitkan ya guys. Sebenarnya apakah versi dan juga FYP itu satu kesatuan atau gimana sih guys? Banyak yang menganggap bahwa sistem FYP atau For Your Page itu tergantung versi yang ada di aplikasi yang kita pakai. For me ya guys, sebenarnya sih tidak terlalu relate banget versi dan juga sistem FYP-nya. Karena kalau FYP atau For Your Page itu tergantung dari kualitas video yang kita bikin, kemudian kreativitas kita, dan apakah kita membuat template yang sedang viral saat itu atau bahkan membuat template random yang di luar dari tren atau FYP. Karena peluang FYP atau viral itu sebenarnya berasal dari template-template yang sedang tren saat itu guys. Jadi kita mengikuti atau selalu update apa aja sih yang sedang tren di bulan ini, hari ini, tanggal ini gitu. Jadi kita mengikuti dan itu memang peluang FYP-nya sangat besar guys. Oleh karena itu, kenapa teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di Telegram atau di grup masing-masing agensi tentang tren yang sedang viral di CapCut, sound yang sedang viral, pusat tugas yang sedang diadakan pada saat itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apakah bisa kita mengubah versi CapCut atau menurunkan versi? Jadi bisa banget teman-teman, aku juga sudah bikin videonya gimana sih cara menurunkan versi CapCut. Kalian juga bisa cek di playlist tentang CapCut. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, untuk gonta-ganti atau bolak-balik menurunkan versi CapCut itu tidak disarankan. Jadi alangkah baiknya teman-teman memikirkan dengan matang apakah mau menurunkan versi atau mengikuti updatean versi aplikasi di Play Store. Kemudian untuk efek mengubah versi itu gimana sih? Nah, seandainya nih teman-teman berada di versi terbaru saat ini yaitu di versi 8 titik sekian. Kemudian ada user CapCut yang mau menggunakan template teman-teman tetapi dia berada di versi aplikasi bawah misalkan atau tidak terupdate. Nah, biasanya nanti kalau ada yang mau mengekspor atau menggunakan template versi terbarunya, jadi ada nanti tulisan atau notifikasi versi aplikasi tidak support untuk mengekspor template ini. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau kita menurunkan versi atau tidak mengikuti updatean CapCut itu biasanya lebih ke tools ataupun efek-efek yang terupdate di CapCut, jadi yang masih berada di level bawahnya tidak dapat untuk updatean versi terbarunya, seperti itu guys. Nah, itu saja poin-poin penting yang perlu diketahui teman-teman kreator pemula based on my experience dan juga yang sudah dihadapi oleh teman-teman yang pernah sharing dengan aku sebagai kreator di CapCut. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa support terus channel ini supaya makin berkembang ya guys dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sekian dulu. Wassalamualaikum, bye!